Asal-usul Big Data. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Big Data atau data besar merupakan dasar dari segala penelitian dan analisis. Jika Anda ingin melakukan penelitian, Anda harus memiliki Big Data, terutama dalam memasuki era AI. Dewasa ini, Big Data telah digunakan dalam berbagai bidang bisnis, karena Big Data sangatlah penting. Tidak hanya besarnya data menjadi pertimbangan utama, tetapi apa yang harus dilakukan suatu organisasi atau perusahaan dengan data tersebut. Big Data berguna untuk pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih akurat. Namun, dari mana Big Data berasal? Jawabannya, salah satunya berasal dari Anda, saya, dan kita semua. Pertama, Big Data berasal dari alat sensor seperti Radio Frequency Identification atau disingkat RTID. Pada tahun 2005, total jumlah alat sensor ini sekitar 131 juta. Memasuki tahun 2010 meningkat menjadi 3 miliar. Penggunaan alat sensor menjadi semakin luas. Lalu, apa itu alat sensor? Mereka adalah berbagai alat monitor kamera cerdas CCTV di sepanjang jalan. Ponsel, gelang, jam tangan, komputer, mobil, AC, penanak nasi, soket, lampu, dan lain sebagainya. Semua peralatan dapat diubah menjadi alat sensor selama peralatan ini dapat digunakan untuk pemantauan, integrasi data, dan transmisi dinamakan alat sensor. Prinsip kerja dasarnya berasal dari prinsip frekuensi radio, sehingga disebut sensor frekuensi radio. Asal-usul Big Data yang kedua adalah internet. Menurut statistik, Google memproses sekitar 24 PB data seluruh dunia setiap hari. Sedangkan Baidu, search engine-nya China, memproses 100 TB data seluruh China setiap hari, dengan penambahan 10 TB per hari. Asal-usul Big Data ketiga adalah jejaring sosial seperti Facebook yang memproses 23 TB per hari. Twitter memproses 7 TB per hari, sedangkan Tencent memproses data yang meningkat 200-300 TB per hari. Keempat, berasal dari para perusahaan telekomunikasi. Salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar China, seperti China Mobile, menghasilkan lebih dari 10 TB data CDR, lebih dari 30 TB data log, dan lebih dari 100 TB data pensinyalan. Mungkin ada yang bertanya, apa itu CDR? CDR adalah data terstruktur yang mencakup nama, stasiun pangkalan akses, waktu berkomunikasi, penagihan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, log adalah data yang tidak terstruktur. Demikian pula halnya pensinyalan juga merupakan data yang tidak terstruktur. Asal-usul datangnya Big Data kelima adalah perusahaan financial atau keuangan. Seperti setiap siklus transaksi, jumlah data yang diperoleh oleh New York Stock Exchange hanya sekitar 1 TB. Ya, walaupun bukan jumlah data yang cukup besar. Keenam adalah penjualan online atau e-commerce. Volume pesanan harian Taobao adalah sekitar 10 juta order. Alibaba telah mengakumulasikan lebih dari 100 PB data, ataupun 30 juta orang Indonesia saat ini bertransaksi online, menciptakan pasar sebesar 8 miliar dolar. Diperkirakan pasar Indonesia bisa tumbuh hingga 40 miliar dolar ke atas dalam 5 tahun ke depan, menurut McKinsey. Ketujuh adalah penelitian ilmiah. Sebagai contohnya, CERN, Hadron Collider Eropa, yang menghasilkan sekitar 40 terabit data per detik. Kedelapan adalah badan pemerintah, atau lebih tepatnya Badan Pemerintah Negeri Paman Sam. Pemerintah Amerika Serikat memiliki lebih dari 800 PB data di Amerika Serikat selain perusahaan komersial raksasa Silicon Valley seperti Google, Facebook, Amazon, Microsoft, dan lain sebagainya. Pemerintah Amerika merupakan sumber data kedua terbesar di dunia. Jadi, dalam istilah sederhana, Big Data adalah data berskala besar. Struktur campuran yang mengumpulkan seluruh kehidupan sosial manusia secara paralel, termasuk privasi pribadi Anda di online. Alat sensor adalah alat utama pengumpulan Big Data. Segala perilaku manusia, baik sosial maupun pribadi, adalah sumber Big Data. Dari segi komersial, Big Data dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat, memahami kebutuhan pelanggan mereka. Analisis ini membantu perusahaan mencapai pertumbuhan yang cepat dengan menganalisis data real-time, yang memungkinkan sebuah perusahaan mengalahkan pesaing mereka dan mencapai kesuksesan. Atau dari tingkat yang lebih tinggi, seberapa besar Big Data dapat membantu suatu negara untuk berkembang. Jika Big Data dapat ditambang dan dianalisis dengan benar,
Data besar dapat meningkatkan pemahaman tentang perilaku manusia dan menawarkan dukungan pembuatan kebijakan untuk pembangunan global dalam 3 cara utama, seperti peringatan dini, deteksi dini, anomali dapat memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap populasi pada saat krisis. Sebaliknya, manfaat big data bagi kita secara individual adalah data besar menciptakan peluang kerja baru. Karena untuk mengembangkan solusi semacam itu membutuhkan programmer dan insinyur, yang berarti lebih banyak peluang kerja bagi kita secara individual. Ini adalah pengaruh positif dari big data pada masyarakat. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!